Stefano Pioli dipanggil petinggi Milan usai tim kalah dari Sassuolo. Petinggi AC Milan dilaporkan baru saja melakukan rapat tertutup dengan pelatih Stefano Pioli setelah tim dikalahkan Sassuolo 2-5 di lanjutan laga Serie A akhir pekan lalu. Awal tahun 2023 ini menjadi periode kelam bagi AC Milan. Bagaimana tidak, dari 7 pertandingan selama Januari ini, Milan tercatat cuma menang 1 kali dan 5 diantaranya berakhir dengan kekalahan. Terbaru, pasukan Stefano Pioli baru saja dibantai oleh Sassuolo 2-5 di giornata ke-20 Serie A, dan kekalahan itu semakin membuat Milan terjebak dalam situasi krisis. Setelah kekalahan memalukan itu, Sky Sport Italia melaporkan jika petinggi Milan langsung mengadakan rapat darurat dengan Pioli pada hari Senin kemarin. Rapat tertutup itu dihadiri langsung oleh petinggi-petinggi klub seperti Paolo Maldini, Frederic Massara, serta Giorgio Furlani, CEO anyar AC Milan pengganti Ivan Gazidis. Laporan Sky Sport Italia menyebutkan bahwa di rapat itu, masa depan Pioli masih aman sebagai manajer rossoneri. Poin penting yang dibahas dalam rapat tersebut adalah bagaimana tim harus mengubah strategi permainan mereka untuk bisa segera bangkit dari keterpurukan. Biasa bermain dengan pola 4-2-3-1, Milan disebut akan beralih ke formasi 4-3-3 untuk pertandingan berikutnya. Di laga selanjutnya, Milan bakal menghadapi ujian berat karena akan melawan seteru abadi mereka yaitu Inter Milan di tanggal 6 Februari. Kalau sampai kalah lagi, bukan tak mungkin nasib Stefano Pioli sebagai pelatih bakal di ujung tanduk. Milan sendiri sekarang sudah terlempar dari 4 besar Liga Italia dengan menghuni urutan kelima klasemen sementara. Harapan untuk mempertahankan gelar Scudetto pun amat tipis karena Rafael Leao dan kawan-kawan sekarang sudah terpaut jarak 15 poin dari Napoli yang duduk sebagai kapolista. AC Milan sedang terpuruk. Rafael Leao malah ambil keputusan mengejutkan soal masa depannya. Rafael Leao mengambil keputusan mengejutkan di tengah keterpurukan AC Milan. AC Milan sedang masuk periode terburuk setelah berhasil menjuarai Liga Italia 2021-22. Pasalnya, dalam beberapa minggu terakhir, i rossoneri tampil buruk di berbagai kompetisi. Di Liga Italia 2022-23, AC Milan kalah 2 kali beruntun pada pekan ke-19 dan pekan ke-20. Kesialan-kesialan yang menimpa AC Milan sepertinya belum akan berhenti. Hal tersebut tak bisa dilepaskan dari kesulitan AC Milan dalam proses memperpanjang kontrak Rafael Leao. Dilansir bolasport.com dari La Gazzetta dello Sport, i rossoneri dikabarkan mendapatkan satu masalah pelik dalam proses memperpanjang masa bakti Rafael Leao. Leao disebut telah meminta dijual oleh AC Milan dengan harga 70 juta euro atau setara 1,1 triliun rupiah. Harga sebesar itu nyaris setengah dari harga klausul Leao yang dipatok oleh rossoneri sebesar 150 juta euro atau setara 2,4 triliun rupiah. Nominal tersebut membuat klub-klub yang selama ini mengincar, terutama dari Liga Inggris, bisa menggait Leao dari AC Milan. Untungkan Inter, Sergio Des diragukan tampil dalam derby Madonnina. Jelang hadapi Inter, AC Milan kemungkinan besar tidak bisa menurunkan Sergio Des. Laga bertajuk Derby della Madonnina tersebut akan digelar minggu depan. Seperti yang dilaporkan fcinternews.it, pelatih rossoneri Stefano Pioli terpaksa harus mencoret pemain asal Amerika Serikat itu dari daftar pemain saat menghadapi Sassuolo dalam lanjutan pertandingan Serie A musim ini. Sergio Des terpaksa harus istirahat panjang setelah ia mengalami cedera otot yang cukup parah. Kondisi ini membuat ketersediaannya untuk pertandingan minggu depan masih meragukan. Kalaupun pulih, Des diprediksi hanya jadi penghias bangku cadangan.
Milan sendiri sebenarnya sedikit diuntungkan dengan pulihnya beberapa pemain utama seperti Theo Hernandez, David Calabria, dan Rade Krunic. Namun kehilangan Des membuat lini belakang mereka sedikit lebih rapuh. Kondisi ini memaksa Milan untuk menelan beberapa kali hasil buruk di Serie A dan membuatnya tergusur dari posisi 2 klasemen sementara. Des sendiri bergabung dengan Milan dari Barcelona sebagai pemain pinjaman di musim panas tahun lalu. Sang pemain sudah membuat 14 penampilan untuk Rossoneri di semua kompetisi dengan 8 diantaranya di Serie A. Inter sendiri saat ini sudah unggul dari saingan kota mereka setelah meraih kemenangan 2-1 atas Cremonese kemarin dan akan berusaha memberikan hasil buruk kembali bagi Milan. Untuk derby della Madonnina kali ini, Milan akan tampil sebagai tim tuan rumah di Stadio Giuseppe Meazza pekan depan. Mencari pelatih yang bisa menggantikan Stefano Pioli di AC Milan. Yang pertama, Luis Enrique. Luis Enrique saat ini sedang tidak melatih. Dia meninggalkan timnas Spanyol tak lama setelah mereka disingkirkan oleh Maroko di Piala Dunia 2022. Sebelumnya, Enrique pernah sukses saat melatih Barcelona. Dia berhasil membawa tim Katalan meraih sejumlah gelar termasuk treble winners pada tahun 2015. Enrique juga sudah punya pengalaman melatih di Italia. Dia sebelumnya pernah menjadi juru taktik AS Roma pada musim 2011-12 silam. 2. Mauro Tassotti. Mauro Tassotti bukan sosok yang asing buat AC Milan. Mantan bek kanan itu pernah bermain untuk Rossoneri selama 17 tahun. Setelah gantung sepatu pada musim 2001-2002, Tassotti bergabung dalam staf kepelatihan Milan. Dia pernah menjadi asisten pelatih Carlo Ancelotti di San Siro. Tassotti juga sempat menjadi asisten pelatih Andriy Shevchenko di Genoa, namun dia kini telah meninggalkan posisinya tersebut. 3. Daniele Bonera. Saat ini, Daniele Bonera menjabat sebagai salah satu pelatih teknik AC Milan. Dia bisa dipertimbangkan manajemen Rossoneri apabila mereka berpisah dengan Stefano Pioli. Bonera pernah memimpin skuad Milan ketika Pioli harus menepi karena terpapar COVID-19. Mantan bek Rossoneri tersebut punya rekam jejak yang bagus ketika memimpin Simon Kjaer dan kolega. Dari 3 pertandingan yang dijalani, Bonera tampil tak terkalahkan dengan rincian 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Itu bisa menjadi modal bagi dirinya jika ditunjuk sebagai pelatih kepala Milan. 4. Raffaele Palladino. Raffaele Palladino masih belum lama menangani Monza. Dia ditunjuk menjadi pelatih tim promosi tersebut pada September 2022 untuk menggantikan Giovanni Stroppa. Dalam waktu singkat, Palladino mampu menunjukkan kinerja yang bagus di U-Power Stadium. Dia berhasil mendongkrak performa Matteo Pessina dan kolega. Monza sekarang nangkring di posisi ke-11 pada klasemen sementara Serie A. Mereka juga mampu mengalahkan Juventus baik dalam laga kandang maupun tandang.